hari Rabu kami akan bicarakan bersama teman-teman kepala daerah lain di Bogor bersama Menpan terkait untuk tenaga kontrak kesehatan dan tenaga kontrak umum lainnya. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, terkhusus masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, bahwa setelah pada pagi hari dan sampai siang PJ Bupati Tebo berada di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, maka agenda kunjungan PJ Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo, serta beberapa kepala OPD dan rombongan menuju ke Kelurahan Sarana Agung yang ada di Jalan Pahlawan, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Inilah situasi di aula pertemuan kantor lurah Kelurahan Sarana Agung yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya sama dengan di tempat-tempat lain, bahwa situasi hari ini adalah penekanan mengenai gemar menanam, karena kita sama-sama tahu bangsa ini dalam keadaan inflasi yang terus meningkat, kemudian mengenai bantuan sosial dan yang lainnya, yang semuanya itu perlu disampaikan oleh PJ Bupati Tebo kepada para pembantunya, diantaranya lurah, kades, dan camat, serta perangkat-perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa hari ini PJ Bupati di kantor Lurah Sarana Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, ada hal yang perlu disampaikan, yaitu mengenai tenaga honorer dan tenaga kontrak yang sedianya dalam beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan akan dilakukan penghapusan dan sebagainya. Setelah dilakukan kunjungan ke sekolah-sekolah atau instansi pendidikan dan kesehatan yang memang banyak tenaga honornya, maka di situ baru PJ Bupati Tebo tahu bahwa keadaan yang membuat mereka semuanya melakukan honor, dan tentunya ini adalah ada sangkut pautnya dengan peri kemanusiaan, karena kalau honornya dihapus kemudian dirumahkan, tentunya akan menjadikan pengangguran semakin banyak di wilayah ini. Terkait tenaga honorer dan tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Tebo yang jumlahnya hari ini mendekati angka 4.000 ini, maka PJ Bupati mengambil solusi konkret, yaitu dengan bertemu dengan Presiden, kemudian dengan beberapa kepala daerah, juga bertemu dengan Menpan untuk membahas ini semuanya. Dan insya Allah untuk honorer dan tenaga kontrak masih bisa diperpanjang, dan tentunya malah bisa juga dicarikan solusi apakah akan diangkat sebagai PNS atau tenaga P3K. Itu saja, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan PJ Bupati terkait tenaga honorer dan tenaga kontrak di Kabupaten Tebo ini. Demikian saja, selamat siang, salam. Yang saya sampaikan tadi, berapa guru honor, berapa petugas kesehatan yang honor, artinya apabila ini dihentikan, maka pelayanan kesehatan akan terhambat. Dunia pendidikan akan tidak terlayani, akan terhambat karena kekurangan guru dan kekurangan tenaga kesehatan. Berkaitan dengan itu, Pak Presiden minta agar pemberhentian tenaga kontrak dan tenaga honorer ini dapat ditunda sampai ada solusi terbaik. Jadi kami minta ditunda. Mengapa tidak diberhentikan sama sekali? Karena kalau kita mau tidak lakukan pemberhentian, ini tidak bisa. Ini perintah undang-undang. Kali ini ditunda sampai ada solusi yang terbaik. Solusi yang kami tawarkan kepada Presiden, yang pertama itu angkat mereka sebagai PNS. Yang kedua, angkat mereka sebagai P3K. Atau ada solusi lain yang baik bagi mereka dan baik bagi dunia pendidikan dan dunia
Ini yang kami tawarkan. Dari beberapa solusi yang disampaikan itu, alhamdulillah ini untuk yang tenaga pendidik ini kita sudah diberikan jalan keluar. Pada tahun 2023 ini nanti kita diberikan kuota untuk penerimaan pegawai P3K guru sebanyak 271 orang. Dan ini nanti akan diambil dari tenaga-tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi dan mempunyai kinerja baik. Pada kesempatan ini saya pesankan kepada teman-teman yang di dunia pendidikan dan bapak-bapak selaku tokoh masyarakat, mungkin ada keluarganya, saudara-saudaranya yang ikut seleksi tenaga kontrak ini, sampaikan jangan coba bermain-main. Kalau ketahuan kami ada bermain-main, insya Allah tidak akan kami akomodir. Sebab apapun permainan yang terjadi di bawah, yang buruk nama saya. Orang tidak tahu dengan siapa, orang tahu dengan saya. Dan terjadi yang saya sampaikan 3.330 orang. Sekarang sudah membeledak menjadi 4.000 lebih. Begitu ada isu tenaga kontrak sudah menjadi 4.000. Nah, ini yang pertama yang perlu diantisipasi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan dunia kesehatan, kita juga melihat kemarin yang saya sampaikan tadi, berapa guru honor, berapa petugas kesehatan yang honor. Artinya apabila ini dihentikan, maka pelayanan kesehatan akan terhambat. Dunia pendidikan akan tidak terlayani, akan terhambat karena kekurangan guru dan kekurangan tenaga kesehatan. Berkaitan dengan itu, Pak Presiden minta agar pemberhentian tenaga kontrak dan tenaga honor ini dapat ditunda sampai ada solusi terbaik. Jadi kami minta ditunda. Mengapa tidak diberhentikan sama sekali? Karena kalau kita mau tidak lakukan pemberhentian, ini tidak bisa. Ini perintah undang-undang. Kali ini ditunda sampai ada solusi yang terbaik. Solusi yang kami tawarkan ke Pak Presiden, yang pertama itu angkat mereka sebagai PNS. Yang kedua, angkat mereka sebagai P3K. Atau ada solusi lain yang baik bagi mereka dan baik bagi dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Ini yang kami tawarkan. Dari beberapa solusi yang disampaikan itu, alhamdulillah ini untuk yang tenaga pendidik ini kita sudah diberikan jalan keluar. Pada tahun 2023 ini nanti kita diberikan kuota untuk penerimaan pegawai P3K guru sebanyak 271 orang. Dan ini nanti akan diambil dari tenaga-tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi dan mempunyai kinerja baik. Pada kesempatan ini saya pesankan kepada teman-teman yang di dunia pendidikan dan bapak-bapak selaku tokoh masyarakat, mungkin ada keluarganya, saudara-saudaranya yang ikut seleksi tenaga kontrak ini, sampaikan jangan coba bermain-main. Kalau ketahuan kami ada bermain-main, insya Allah tidak akan kami akomodir. Sebab apapun permainan yang terjadi di bawah, yang buruk nama saya. Orang tidak tahu dengan siapa, orang tahu dengan saya. Dan terjadi yang saya sampaikan 3.330 orang. Sekarang sudah membeledak menjadi 4.000 lebih.
begitu ada isu tenaga kontrak sudah menjadi 4.000. Nah, ini yang pertama yang perlu diantisipasi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan dunia kesehatan, kita juga melihat kemarin hari Rabu kami akan bicarakan bersama teman-teman kepala daerah lain di Bogor bersama Menpan terkait untuk tenaga kontrak kesehatan dan tenaga kontrak umum lainnya. Mudah-mudahan nanti juga mendapat kuota minimal sama dengan tenaga pendidik, kalau bisa lebih. Kalau kami usulkan untuk tenaga kesehatan dan tenaga kontrak lainnya itu 600 orang. Tapi belum tahu nanti diakomodir berapa. Nah, ini akan dibicarakan pada Rabu nanti. Jadi ini untuk tenaga kesehatan juga seperti itu, juga kita usulkan, kita perjuangkan. Kemudian dari sisi kesehatan ini juga kita sudah support di bidang kesehatan ini, baik itu dari tenaganya maupun pembiayaannya. Kemudian